Dan setiap kali kita melakukan dosa itu lagi, itu di mata Tuhan pertama kali. Bawa kami Tuhan, layakkan kami dengan darah-Mu yang mahal, anak domba Allah yang sudah membeli kekudusan kami dan juga membeli kemenangan kami. Kami percayakan hidup kami dan masa muda serta masa depan kami dalam tuntunan-Mu Roh Kudus dan dalam pemakaian-Mu ya Bapa. Hamba minta urapan baru untuk setiap anak-anak yang ada di sini. Hamba minta ya Tuhan, urapan itu pertama-tama dicairkan lewat kata-kata dan kalimat yang keluar dari tatamu, dari hatimu sendiri. Sampaikan firman-Mu yang memerdekakan, roh wahyu dan hikmat menolong kami. Sembunyikan hamba-Mu sebagai pelayan Tuhan di balik salib-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom. Jangan duduk dulu. Kita di live streaming di PCM, ya, di AOG Timur, Surabaya Timur, dan ke seluruh regional. Karena itu mari kita shout sama-sama, welcome home. 1, 2, 3, welcome home everyone. Kasih tepuk tangan untuk semua. God bless you. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita ini sudah hampir penghujung tahun. Nah, nanti saya akan bagikan secara bertahap. Fokus kita tahun depan apa? Apa yang jadi visi 2025? Saya break the news dulu ke AOGers. Nanti berapa minggu lagi waktu GMS Surabaya Timur jadi, dari situ Tuhan kehendaki, Tuhan izinkan, saya akan bagikan visi untuk tahun depan. Lalu nanti setelah itu tentunya kebaktian tutup tahun. Kalau kalian sempat ada yang mudik atau pergi luar kota, pastikan tidak ketinggalan semua kairos Allah. Tahun depan itu belum ada tulisannya, nggak apa-apa, catat aja atau ingat. 2025 adalah the year of victory and international blessing. Ya, apa itu? Tahun kemenangan dan berkat internasional. Tapi nanti deh, saya akan jelaskan kemudian hari. Tetapi hari ini ada sedikit fokus ke sana. Hari ini kita akan fokus ke dua kata, victory dan blessing. Saya bagi jadi dua. Kebaktian AOG Teens that is right now, yang sekarang ini, saya akan cover tentang hidup berkemenangan, khususnya kemenangan atas pencobaan. Nanti di kebaktian kedua, pada waktu AOG Youth sebentar lagi, saya akan banyak bicara tentang bersiaplah untuk menerima berkat internasional. Apa itu? Untuk kita tahu proyeksi ke depan apa, baik yang sekolah, kuliah, lulusan, atau yang mulai karir nanti. Jadi Kak, sebenarnya kebaktian sekarang dengan yang berikutnya ini kayaknya beda bumi langit. Topiknya nggak sama, tapi saling melengkapi. Ini episode 1 dan 2. Kalian kalau dengarkan salah satu, pasti akan ada ompongnya, pewahyuannya. Ya, dengarkan dua-dua ya. Tapi sekarang ini mari kita bicara tentang pencobaan dulu, karena usia masa muda, sebenarnya semua orang sih masa muda kayak masa tua peduli amat. Tapi di masa-masa muda, teenagers, orang-orang anak-anak remaja, itu adalah, percaya nggak? Saya ngomong gini jangan jadi pembenaran diri, oke? Kalau jatuh dalam dosa. Ini masanya anak-anak muda itu bergumul untuk hidup kudus. Pasti 100% ceritanya begini, jatuh bangun dalam dosa itu sudah pasti terjadi. Jadi kalau kita bilang jangan berbuat dosa, ya kita berharap andai semua bisa. Buktinya masih ada juga yang jatuh, kadang-kadang jatuhnya itu berapa minggu sekali, kadang-kadang jatuhnya itu bisa berapa hari sekali. Kalau kita gereja kaku hanya bilang jangan berbuat dosa tapi nggak menunjukkan solusi, wah, bukankah semua nanti hanya tertuduh, tidak bisa bertumbuh. Tapi untung ada gereja, karena dunia berkata silakan berdosa. Kalau dunia ini berkata sikatlah, nggak usah Tuhan-Tuhanan. Kamu kepingin makan, ambil makan. Kamu kepingin merampok, rampoklah. Kamu kepingin judi, judilah. Kamu ingin zina, bercabullah. Nggak apa-apa, silakan. Itu ya badan-badanmu kok.
terserah kamu. Makanya kalau semuanya itu begitu, tidak ada gereja, itu pasti high speed semuanya ke neraka. Udah so pasti, nggak mungkin ada orang yang nggak akan, there will be nobody that will make it. Tidak akan ada orang lain yang berhasil, dan tidak akan ada orang lain yang akan diselamatkan. Untung ada gereja yang tetap berkata jangan. 10 perintah Allah tetap diberitakan. Kalau berkata sana berdosalah, itu jelas-jelas menghujat dan menentang Allah. Yesus ketika menolong seorang wanita yang berzina dan tertangkap basah, itu tangkap tangan. Dia mau dirajam, ditaruh di tengah. Itu semua Farisi ahli Taurat dari yang paling tua, semuanya itu sekeliling dia. Yesus membungkuk ke tanah, tulis-tulis apa kita nggak tahu. Singkat cerita, setelah semuanya pergi, karena Yesus itu punya hikmat yang tidak bisa dilawan, Yesus lindungi perempuan ini supaya jangan dibunuh hari itu, supaya dia dapat kesempatan bertobat dulu. Tapi Yesus tidak melindungi dosanya. Yesus melindungi orang berdosanya, nyawanya, dan masa depannya Tuhan perjuangkan. Tapi Yesus tidak melindungi dosanya. Karena Yesus terakhirnya berkata, mana semua yang mau menghukummu dan membunuhmu? Tidak ada Tuhan. Aku juga tidak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi Yesus tidak melindungi dosanya atau menutup-nutupinya. Mengampuni iya, tapi Yesus dengan tegas berkata, from now on sin no more. Kamu tidak bisa ikut aku kalau diam-diam di hatimu itu masih menyimpan pencobaan. Di dalam hatimu itu kamu masih punya keinginan untuk lari dari aku, berbuat itu lagi. Memang yang lalu kamu sudah jerah, kamu sudah minta ampun, nangis-nangis lagi. Tapi di hatimu itu ada perasaan, aku nanti mau lagi Kalau orang jerah itu sudah tidak mau lagi. Tanpa dia bisa menjamin apakah dia suatu hari akan melakukannya lagi, karena dia tidak berdaya. Dia harus belajar berserah, belajar untuk bergantung penuh, belajar percaya, dan minta sama Tuhan kekuatan. Tapi hatinya itu harus nil, harus kosong, tidak ada niatan. Tidak ada lagi diam-diam di hati itu menyimpan, minggu depan aku mau lagi, terus minta maaf lagi. Tidak boleh ada dosa berencana. Hatimu itu kalau jerah itu berkata, Tuhan I'm sorry, I'm so stupid. Aku bodoh sekali, sorry ya. Kalau ditanya sama temannya, kamu sorry, suatu hari mungkin bisa lakukan lagi. Anda bisa berkata, mungkin, sebab aku tidak tahu. Jangan kasih janji palsu. Jangan sok percaya diri. Nggak mungkin, nggak akan, malah jatuh. Mungkin, semuanya mungkin. Tapi Tuhan akan tolong aku supaya aku jangan jatuh lagi. Lebih baik bersandar pada Tuhan daripada percaya diri. Daripada kita janji-janji palsu. Aku janji, swear. Minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, mulai hari ini enggak lagi. Daripada janji malah jatuh, mendingan kita berkata, Lord help me. Mengalahkan pencobaan itu tidak boleh dengan spirit pembuktian diri. Malah gagal nanti. Cara terbaik untuk mengalahkan pencobaan adalah merendah di hadapan Tuhan. Lord, I can still fall. Please help me. Yang lalu I'm sorry. Kalau ada teman yang tanya, kamu itu sorry sama Tuhan, kadang-kadang tidak sengaja. Teman pun bisa dipakai setan sebagai alat tuduhan. Tapi nanti paling 2 minggu lagi kamu jatuh. Terpukul. Jangan dengarkan. Manusia hidup bukan dari kata manusia. Manusia hidup dari firman Allah. Iya betul, doakan aku ya supaya 2 minggu lagi aku nggak jatuh, supaya aku nggak kembali kambuh, nggak masuk ke kebiasaan buruk ini lagi, nggak jatuh bangun di area yang sama. Doakan aku ya. Itu orang jadi sungkan, tadi mau menuduhmu malah diminta bala bantuan. Cara membungkam musuh orang yang menuduhmu adalah tolong aku ya, pray for me. Nggak jadi dia. Tapi kalau kita berkata nggak mungkin, dia tambah berapi-api pasti. Tapi kalau kita merendah di hadapan Tuhan, mungkin aku jatuh. Aku masih bisa jatuh. Tolong aku ya bro, doakan aku ya. Tuhan, you know me, I'm fragile. Aku ini pecah belah. Kau tahu aku berkali-kali janji nggak aku tepati. Janji lalu habis itu I break my own promise, jatuh lagi. But Lord, you know me better than I know myself.
Kau kenal aku lebih daripada siapapun juga, bahkan lebih dari aku kenal diriku. Tolong aku Roh Kudus supaya aku jangan jatuh. Lihat ya, orang yang jalan dengan rendah hati gitu minggu per minggu, loh, kok bebas dari kebiasaan burukku. Loh, yang dulu suka berbohong lah, yang suka marah lah, yang suka sumpah serapah lah, kata-kata kotor lah. Loh, yang berbuat, yang suka, yang jatuh bangun di dalam dosa seksual lah, yang apapun juga kebiasaan burukmu, ya kan? Loh, minggu per minggu, loh, kok nggak jatuh? Lalu kalau kita nggak jatuh, jangan berkata, aku udah jatuh, langsung jatuh. Lebih baik kita berkata, thank you Lord. Lanjutkan kasih karuniamu, and walk humbly. Begitu caranya. Amin. Cara mengalahkan pencobaan itu, triknya itu di dalam diri sendiri. Kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Dan setan juga tahu di dalam kita ada pengkhianat, roh pembuktian diri. Dan itu harus hati-hati. Di usia-usia remaja adalah usia di mana every young man and young woman, setiap anak-anak muda itu bergumul dan seringkali jatuh bangun dalam dosa. I know that. And Jesus knows that. Yesus tahu loh. Dia tahu dosamu terakhir kali kapan. Dan mana, apa, dia tahu. Bahkan dia tahu kita bisa jatuh lagi. Dia tahu bahwa Anda bisa jatuh lagi, tapi dia tetap mengasihimu, tetap mengampunimu. Kemarin dulu. How good is our God? Waktu Yesus mati di kayu salib itu, tidakkah dia tahu bahwa kita masih akan bergumul suatu hari? Tapi dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, kata firman Tuhan. Nggak boleh nyerah, meskipun ceritanya itu jatuh bangun ada di usia tertentu ini. Jangan nyerah, jangan tinggalkan Tuhan. Kalau jatuh dalam dosa, guys, dengarkan, lekas bangkit. Tuhan masih mengampunimu. Jangan dibiarkan jadi jatuh dalam dosa sekali, dalam kebiasaan buruk sekali, dengan jatuh 2 kali, lebih baik jatuh sekali. Saya ngomong gini tuh realistis ya, bukan idealis. Jatuh kedua kali, dengan jatuh 3 kali, lebih baik jatuh 2 kali daripada 4 kali. Masturbasi. When you realize you have sinned, waktu kau menyadari dirimu sudah berdosa, get up. Kayak album aja, get up. Bangkit. Dalam pergumulanmu melawan dosa, bergumul itu kan seperti orang tinju, 10-12 ronde. Kadang musuhnya yang lawannya yang jatuh, kadang-kadang kita yang KO dulu. Tapi jangan sampai kita KO beneran, jangan sampai TKO juga. Bangun lagi, fight. Fight the good fight of faith. Alkitab berkata, berjuanglah dalam peperangan iman. Do not give up on God. And don't give up on yourself. God hasn't given up on you. Jangan menyerah. Jangan menyerah akan Tuhan. Dan jangan menyerah terhadap dirimu sendiri, karena Allah tidak pernah menyerahkanmu ke tangan setan. Sekalipun engkau jatuh, dari waktu ke waktu bangkit lagi, sebab jatuh sekali lebih baik daripada jatuh 2 kali. 2 kali lebih baik dari jatuh 3 kali, dan seterusnya, hitung sendiri. Get up. Ask for forgiveness. Dan kalau setan berkata, Tuhan sudah akan ampuni kamu sudah keseringan, it's a lie. Setiap dosa itu Tuhan hitung yang pertama kali, karena yang lalu kan kalian sudah minta ampun. Dan karena itu dosamu pertama kali, lain kali jangan jadiin 2 kali, lebih baik sekali daripada 2 kali. Cepat bangun. Tapi kok Philip, aku sudah begitu aku udah jatuh lagi 3 kali, 4 kali, kadang-kadang berapa hari. Aku mikir dalam hatiku, ini salah satu hal yang tricky. Toh sudah jatuh ya sekalian, nggak ada yang namanya teologi sisan. Toh sudah jatuh sekalian gitu loh. Lain loh ya. Anda berkelahi, mukul orang, waduh jadi masalah di sekolah, dengan actually diterusin dan bunuh dia, itu kriminalitas. Itu sudah beda. Anda bunuh orang itu dan bunuh saudaranya sekalian dan keluarganya, itu sudah beda lagi levelnya.
So sin is better stop as you're doing the first one. Dosa itu lebih baik berhenti pada tempatnya. Stop. Dan serahkan dirimu sekalipun kalau Tuhan menghukummu. Hukum aku Tuhan. Jangan nantang. Kalau memang kau harus hukum aku, hukumlah. Tapi aku tidak mau lari proses aku dengan segala konsekuensi. I'm so sorry. I get up. Ngomong sama Tuhan gini dalam hatimu. I could do more than this. But I don't want to. Aku bisa melakukan lebih dari ini, tapi aku nggak mau. Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku ini sudah tenggelam dalam lumpur, kata pemazmur. Get me up, get me out. Ya, itu caranya. Kita kadang-kadang berkata, sudah sisan lah sekalian. Nggak ada sekalian. Karena itu dosa paling mudah ditanggulangi. Ketika baru sekali kau lakukan, cepatlah kembali. Setiap dosa yang sudah diampuni Tuhan, Tuhan tidak ingat. Itu sudah dipaku di Kalvari. Sejauh timur dari barat, Tuhan sudah jauhkan. Dan setiap kali kita melakukan dosa itu lagi, itu di mata Tuhan pertama kali. Karena jangan berkata, Tuhan, aku kemarin sudah jatuh, sekalian aja jatuh hari ini. No. Tuhan berkata, Tuhan kan pura-pura nggak ingat. Kapan? Lalu kalau kita jatuh lagi, Tuhan berkata, kenapa kamu lukai aku? Aku sudah terlanjur jatuh kemarin. Kapan? Tidak pernah terjadi. Loh, Tuhan lupa apa? Kemarin kan aku minta maaf. Nah kan sudah dimaafkan. Kenapa kamu masih menuduh diri, hantam-hantam diri, dan melukai diri? Karena salah satu hal yang tricky soal pencobaan dalam diri anak-anak muda adalah kalau kita sudah jatuh, biasanya cenderung kita mendingan jatuh lagi aja untuk menghukum diri kita. Tapi kalau kita sudah feeling holy, feeling bersih, biasanya kita menghindari dosa lebih mudah. Enggak, kenapa? Holy. Tapi kalau sudah dirty, ya sudah sekalian. No, that's not how God thinks. That's how Satan would like you to think. Begitu caranya setan ingin kalian memikirkannya. Tapi bukan begitu cara Tuhan berpikir tentang kalian. Ketika kita berkata, Tuhan aku tuh sudah jatuh, the next hour or next minute atau menit berikutnya atau jam berikutnya kau jatuh lagi dalam kebiasaan buruk itu, Tuhan berkata, lu kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu gini kepada Bapamu di sorga? Bapa akan berkata dalam hatimu, why? Aku toh, udah bedanya apa 5 menit yang lalu? 5 menit apa? Kamu tadi kan sudah nangis-nangis sorry. Iya. 5 menit lalu, 5 menit apa? Tuhan lupa? Enggak. Aku sudah mengampunimu. Kalau aku mengampuni, aku melupakan. Kenapa kamu lakukan ini lagi? Amin. Percayalah kalau Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Kalian juga harus melupakan kegagalan kalian. Jangan lupakan yang perlu untuk pembelajaran. Tapi guilt-nya itu, rasa bersalahnya, serahkan. Lalu bangkitlah. Peduli amat kalau kita harus mulai lagi merangkak dari bawah, gak apa-apa. Yang penting pokoknya kita berusaha kembali. Dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah. Don't give up on holiness. Ya nanti ya, anak remaja misalnya umur 16, begini nih, gejolaknya itu, gejolak hormonnya ya. Wah, nanti kalian lihat ya, suatu hari itu ada video Tuhan tunjukkan itu nggak diceritakan sama Tuhan kalau kita sungguh-sungguh bertobat, dan nanti itu akan kelihatan akan kelihatan band-aid tahu ya apa itu band-aid bahasa Indonesianya? Salon pas itu namanya merek bro. Siapa sih juga mana namanya merek? Ya wis, plaster ya. Nanti kalian akan lihat ada plaster bentuk plus di jurang-jurang jatuhmu untuk nyambung lagi rencana Tuhan berikutnya. Itu ada jembatan-jembatan salib, plasternya, sehingga di mata Allah suatu hari hidupmu itu sempurna. What an amazing God and His forgiveness untuk hidup kita. Karena itu anak-anak muda, kalau kita bergumul, pastikan kita tidak menyerah. Gumul kita itu akan melewati masa remaja, terus masa dewasa, terus mulai lebih stabil gini loh. Ini loh, mulai stabil. Tapi banyak orang yang waktu bergumul begini,
meninggalkan Tuhan. Sekalian. Teologi sisan. Lalu habis itu dalam kondisi seperti ini, akhirnya sudah all or nothing, sekalian aja, nggak usah tanggung, nggak usah malang tanggung, langsung tinggalkan Tuhan. Nah, dia hilang. Normal di masa-masa usia kalian itu tuh begini, gitu ya. Tapi hold on to that rope, bertahan pada tali itu, hold on to Jesus. And then suddenly, wait, I'm 20. Hold on to Jesus, then you're 25. Whoa, hold on to Jesus, then you're 40. Hold on to Jesus, and so on. Jangan ditelan dengan musim kehidupan. Saya ngomong gini, ini pesan pengembalaan. Kalau penginjil gampang main sikat. Sikat, jangan berbuat dosa. Yes. Gembala memikirkan lanjut sampai ke solusinya. Dan solusi itu masuk ke trik-trik hatinya. Dan trik-trik psikisnya juga. Di mana di area-area itu kita dijebak oleh diri sendiri. Sebenarnya dosa itu nggak perlu rumit sih. Untuk mengalahkan dosa ya, sebelum terjadi. Kalau ini tadi saya katakan, lebih baik kita itu taklukkan waktu baru sekali melakukan. Sekarang saya tarik lebih ideal lagi. Sebelum kejadian. Dosa itu sebenarnya begini bunyinya. Kita itu nggak bisa berkata Tuhan mencobai kita, karena Tuhan nggak bisa mencobai siapa-siapa. Setan itu bisa mencobai, bukan bisa, memang tukang mencobai. Tuhan tidak. Tapi manusia itu dipikat dan diseret oleh keinginannya sendiri. Apapun keinginannya itu, bisa jadi keinginan mata, keinginan daging, dan membanggakan diri atau apa yang dia banggakan. Bukankah surat Yohanes mengutarakan, the lust of the eyes, the cravings of the flesh, and the boastings of what he has or he's done, or what he has or does. Ya, kita itu dipikat dan diseret oleh keinginan kita sendiri. Gak perlu setan tuh bantu. Tapi ketika kita buahi menjadi sebuah perbuatan nyata, masuklah dosa. Dan kalau dosa itu matang, kata Yakobus, dia menjadi maut. Nah, tuh di sini peran setan, di mana setan tuh tahu kelemahan kita dan memang dia bumbui. Setan itu provokator. Manusia itu hari ini bisa berdosa karena dia jatuh dalam dosa akibat pilihannya. Setan berperan, yes. Tapi peran setan adalah dia tahu kelemahanmu dan waktu kau sendiri, dan di saat itulah orang yang imannya tidak kuat dan juga yang mistaken view atau pemikirannya bulat sendiri, triki-trikinya ini tadi tidak dijelaskan, dijabarkan sehingga kita bisa mengenali diri sendiri dari sudut pandang firman, dari terang Kristus, maka kita akan bingung, buktikan diri malah jatuh. Aduh, sudah jatuh sisan sekalian. Itu trik-triknya itu. Makanya Yesus berkata, kamu akan kenal firmanku, firmanku itu akan memerdekakanmu. Firman seperti ini akan bisa memisahkan antara sumsum dan sendi, karena ini firman yang sifatnya praktisi, membuat kita bisa mengerti hati kita sendiri. Bukankah firman berkata begini juga, firman tentang firman, firman itu bermata dua, seperti pedang bermata dua, begitu tajam untuk memisah-misahkan antara sumsum dan sendi, bisa mengajari kita, menegur kita, dan memperlengkapi orang-orang benar untuk perbuatan-perbuatan baik. The scripture is God breathed. Firman itu dihembusi oleh Roh Kudus, adalah ilham Kristus. Nah, semoga firman pengembalaan gini akan membuat kalian bisa mengalami yang namanya personal victory. Karena semua blessing dalam kehidupan kita, termasuk yang tahun depan dijanjikan, itu semua selalu bermula dari personal ground, selalu dimulai dari kehidupan pribadi kita. Dan kita sebagai anak muda dilatih tangannya untuk berperang, untuk bisa mengalahkan si jahat di luar dan mengalahkan si jahat yang bentuknya bisikan ke dalam pikiran. Kita itu dilatih oleh Tuhan untuk menang on personal ground, untuk menang secara pribadi, dan kita bisa mempraktekkan iman kita dengan hikmat Allah untuk menaklukkan keadaan kita. Keadaan di luar itu lebih gampang ditaklukkan daripada bulat kita di dalam. Anak muda itu bisa bulat di dalam. Dan ini membuat kita dewasa, firman yang mendewasakan, sehingga kita bisa menang dalam kehidupan pribadi. Tidak ada berkat yang tidak bermula dari personal victory.
kemenangan pribadi. Tidak ada. There's no blessing that doesn't begin from personal victory. Nggak ada. Amin? Nangkep ya? Coba kalau saya ngomong-ngomong begini nih, kayak kalian tak ajak konseling kalian yang duduk. Nah, lalu habis itu saya bantu untuk menelusuri pikiran. Tapi ini konselingnya satu arah. Bukan saya curhat sama kalian, tapi saya baca hati kalian. Lihat firman. Jadi kalian itu seperti sekarang itu mendengarkan dan bercermin, tapi bukan dengan diri sendiri, tapi dengan Roh Kudus. Sehingga kalian dipisah-pisah itu, kategori-kategori, masukkan ke filing kabinet satu-satu, masukin ke tempatnya. Semoga apa yang saya sampaikan so far, ini saya belum buka ayat lagi. Ya, saya masih punya berapa jam? 3,5 jam, boleh ya? Lalu baru habis ini yud ya? Oke. Enggak bercanda, dengan waktu yang ada saya kurang dari setengah jam. Kita akan baca ayat setelah ini ya. Tapi so far kalau kalian merasa apa yang saya sampaikan ini useful, saya bukan cari afirmasi, peneguhan, tapi saya mau tahu how good are you mengikuti. Siapa di sini yang merasa apa yang saya sampaikan ini helpful to know your own mind? Bisa angkat tangan. Oh, puji Tuhan, berarti cocok, berarti ngerti ya semuanya. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Sekarang kita baca sama-sama Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun, oke? Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Katakan kanan kirinya, ayo kita menyelami ayat per ayat. Nah, sip. Ayat pertama ya, ikuti saya ya, follow me closely. Saya akan cepat lompat dari pewahyuan ke pewahyuan, dan ini akan jadi rema-rema. Kalau kalian tidak bisa nangkap semua, dengarkan lagi nanti rekamannya. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. You see, Roh Kudus tidak bisa mencobaimu. Roh Kudus itu membawamu. Dia yang menuntun hidupmu. Dan jangan kita ekspektasi kalau Roh Kudus hanya tuntun kita ke tempat-tempat mudah. Dia bahkan akan menuntun kita melalui tempat-tempat yang banyak pencobaannya. Tapi bukan Roh Kudus yang mencobaimu. Sama seperti dari sini misalnya kita mau pergi ke kota A. Dalam perjalanan itu, kalau yang nyetir itu papaku, aman. Apalagi papa saya mahir nyetir dan sudah nggak diragukan kasihnya. Nggak mungkin papa mencelakakan, nggak mungkin. Tapi papa nggak tentu bawa kita ke jalan tol terus atau jalan mulus. Kadang-kadang melalui jalan-jalan yang cukup rawan. Papa tahulah bawa kita kemana. Sama Roh Kudus juga sama. The Spirit of God leads you, but the devil along the way will tempt you. Karena itu kalau kita dicobai oleh setan, jangan merasa buyarlah. No, selama hidup kita bergantung pada Tuhan dan kita terus pegang teguh, holding on to that rope, atau memegang terus tali itu, ya, yang mengikatkan kita dengan Tuhan. Your life is going somewhere, even though sometimes you still fail from time to time along the way. Hidupmu itu menuju ke satu tempat yang pasti kalau Tuhan yang pegang kendali. Meskipun dalam perjalanannya ada banyak plasternya, kita masih bisa gagal sepanjang perjalanan itu. Setan itu mencobai
Kapan setan mencobai kita? Hati-hati. Yesus ini dibawa oleh Roh ke padang gurun. Katakan, ke padang gurun. Ke padang gurun itu wilderness bahasa Inggrisnya, when you are alone. Mungkin kita nggak dibawa ke padang pasir, nggak secara fisik, tapi pencobaan itu menjadi-jadi saat kita sendirian. Makanya saya selalu sarankan jangan banyak ngelamun dan jangan banyak waktu kosong di hidupmu. Itu pun ya tetap nggak menjamin, karena kita pasti dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Nggak semua jalan itu asiknya rame-rame. Ada jalan-jalan tertentu di mana only you and the Holy Spirit will be there. Hanya Roh Kudus dan dirimu yang ada di situ. Dan kita di tempat-tempat padang gurun itu, when no eyes are seeing you, tak ada sepasang mata melihatmu, belajarlah untuk bergantung penuh kepada Roh Allah. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 2, pencobaan itu datang bukan permulaan puasa, tapi setelah 40 hari 40 malam. Ini bukan pencobaan untuk teka-teki. Oke, kita coba test drive. Oh, aku mau beli mobil nih. Oke, dicoba dulu di jalanan. Itu nggak perlu sungguhan, karena kita tadi datang ke showroom mobil itu juga kita pakai kendaraan. Itu bukan coba-coba. Pencobaan ini adalah pencobaan di saat dimana Yesus gak punya pilihan, harus bergantung penuh kepada Bapaknya. Ini yang disebut dengan forced dependence on God. Pencobaan itu, kalau kita itu bisa jatuh hanya karena ikut-ikutan, betapa lemahnya kerohanianmu. Itu bukan pencobaan. Ikut-ikutan itu paling gampang, nolak temen itu paling gampang, sungguhan. Minta hikmat aja, pikirkan sebelumnya lah. Sebelum interview, orang misalnya suatu hari kalian interview kerja, sudah dipikirkan gajimu mau berapa, apa segalanya sudah dipikirkan dari rumah, jangan ngeflow. Kalau mau nolak temen juga gampang lah. Kalau kita tahu temennya vaping lah, apalah, nolaknya gampang lah. Ya. Nggak usah pakai khotbah gitu, nggak perlu mungkin ya, supaya kamu nggak disikat. Tapi mungkin aja nggak boleh sama papa mamaku. Kita harus menter dulu, dibilang anak mama lah, terserah, nggak apa-apa. Kalau memang itu bisa mematikan panah. Kalau dia paksa lagi, ayolah sedikit aja lah, nggak apa-apa, aku ya mau sih. Ini telepon mamaku, telepon mamaku dulu, buyarlah temanmu, paling menjauhimu. Nggak apa-apa lah, dijauhi teman gitu, kita nggak perlu musuh. Punya teman kayak gitu kita nggak perlu lawan, ya. Atau mungkin ada yang cara lebih, daripada kita sungkan-sungkan, enggak lah, besok aja. Jangan kasih janji palsu kalau mau nolak orang. Itu namanya hanging somebody. Itu sama dengan orang yang nggak berani nolak cinta. It's okay ya, nanti bulan depan aja aku kasih kamu jawaban. Padahal di hatinya nggak ada niatan. Jahat lah itu. Itu di sini banyak pendosanya ternyata. Temenmu boleh jadi orang berdosa yang aktif dalam dosanya. Kalian juga nggak boleh jahat sama dia. Kalau kalian nggak mau barangnya, kalian ngomong terus terang di depan. Jangan bilang nanti besok aja, lain kali aja. Jangan lain kali. No. If you still want to be my friend, I thank you. If you don't want to be my friend, it's okay. I don't need you. I don't need you to be happy, and I don't need your vaping to be happy. Yang secure gitu loh, yang rasa aman gitu loh. Kalau ikut-ikutan dicoba, ikut-ikutan aja nggak bisa tahan, itu bukan pencobaan. Pencobaan yang asli adalah pencobaan ketika kita ditekan dengan sebuah kebutuhan. Itu lain loh. Kalau ikut-ikutan itu bukan kebutuhan. Aku butuh untuk diterima sama teman-temanku. Percayalah, itu bukan keperluan. Itu keinginanmu. Yesus dicobai di akhir puasanya 40 hari, 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus. Kalimat ini membuat saya terharu. Juru selamat kita itu sungguhan jadi manusia biasa. And Jesus was hungry. Lapar gak makan sekali. Misalnya tadi gak makan pagi, itu beda dengan gak makan 40 hari. Do you know that? Setan selalu memakai satu area ini untuk memulai pencobaan sengit di hidupmu. Write it down. The area of needs, not wants. Area kebutuhan, bukan area kemauan. Banyak salah paham di sini, banyak mitos yang mengatakan bahwa pencobaan itu keinginan. Not really. Sungguhan bukan. Pencobaan itu selalu bermula dari area kebutuhan.
Sungguhan nggak bisa kasih makan sama keluarga lagi, misalnya yang sudah menikah, seorang kepala keluarga di PHK sampai dia harus korupsi. Itu kebutuhan sudah. Bukan lihat mobil orang bagus lalu dicuri. Itu keinginan. Mari kita menang di area kebutuhan. Itulah primitifnya percobaan. Keinginan, itu level kanak-kanak, TK. Tolak saja, nggak usah mikir 2 kali. Kehilangan teman kayak gitu nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Malah kalau bisa GR sedikit di hati, ngomong, Tuhan suatu hari biar orang itu kerja untuk aku. Temukan aku suatu hari di situasi yang berbeda, ketika kami sudah lebih tua. Aku tak duduk interview dia. Gaya sedikit nggak apa-apa. Kalau gaya itu bukan sombong, tapi glory. Ya, kamu nggak mau ya? Nggak mau ya? Orang lain semuanya sudah gini-gini, sama gitu, sama cewek lah, sama lawan jenisnya dan sebagainya. Kamu nggak mau? Apa-apa Tuhan, aku nggak apa-apa. Suatu hari Tuhan, aku minta pernikahanku sungguhan bahagia. Aku nggak mau ikut-ikutan yang ginian. Bisa kok punya prinsip, sungguhan bisa. Saya punya prinsip, saya bisa. Kita semua, banyak yang sudah punya prinsip dan bisa. Laparlah Yesus di area kebutuhan, needs. Ya ada juga, tapi juga harus hati-hati, anak muda juga ada satu need sih, sebenarnya nggak bisa disangkali, yaitu anak-anak muda, orang muda itu punya kebutuhan untuk diterima. Makanya ada yang namanya peer pressure atau tekanan sebaya, itu di dalam dunia remaja itu sangat kuat. I understand, tapi jangan berhalakan kebutuhanmu. Belajar untuk berserah di area kebutuhanmu. Percayakan cara Tuhan, bukan versimu atau versi dunia apalagi. Next, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini, ayat 3, sorry, saya kelompatan, ayat 3a, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Hati-hati dengan jalan pintas, karena jalan pintas itu selalu terkesan menggoda. Ingatlah sesuatu, kecuali itu mujizat Allah, tidak ada rumusnya, terjadinya spontan atau mendadak tiba-tiba. Tapi segala sesuatu yang lain di hidup ini, kecuali keselamatanmu yang diberi cuma-cuma, anything in this life that seems to be too good to be true, segala sesuatu di hidup ini yang kayaknya jalan pintas, kayaknya ini, wow, this is too good to be true, man. Ini sungguh-sungguh terlalu bagus, nggak masuk akal kok bisa begini. Misalnya judi, aku bisa kaya langsung kongsi choice dalam 1 hari. Apapun yang kelihatannya instan, apapun yang nampaknya seperti too good to be true, tanpa harus melewati proses yang nyata dulu, kalian mesti curiga. Bisa-bisa ujungnya jerat. Judi itu juga punya pemikiran yang sama. Karena Yesus disuruh langsung bypass. Kalau kamu anak Allah ya, pakai pembuktian lagi seperti yang tadi saya panjang lebar jelaskan. Itu trikinya. Karena Yesus juga sebagai manusia, di dalam dirinya juga ada psikologi orang yang bisa bulat. Tapi Yesus hidup dari firman, dan setan tidak bisa apa-apa. Yesus tidak pernah tunduk pada pemikiran manusia yang terkutuk. Bahkan ketika Yesus melihat ada pemikiran manusia yang mulai menguasai, dia berkata, enyahlah kamu Petrus, kamu memikirkan apa yang dipikirkan orang, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Dia pakai pembuktian diri sebagai pancingan. Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu ini menjadi roti. Bypass saja, langsung instan aja. Yesus disuruh langsung menyerah dengan rasa laparnya. Kan itu kebutuhan. Pasti orang bisa mengerti. Wong kamu butuh money kok. Pasti bisa memahami. Wong kamu butuh seks kok. Kalau enggak gitu kan enggak enak. Kepingin terus ya kan. Harus ada gratifikasi. Harus ada quick release. Atau harus ada kelepasan yang terjadi. Ya. Yesus berkata, no. Ini bukan cara Bapak memerintahkan batu jadi roti hanya karena I'm hungry. Just because anak muda lagi sedang ngalami yang namanya gejolak hormon, bukan berarti it's okay ke masturbasi, ya kan? Karena setelah itu loh, buktinya bukan solusi. Habis itu malah rasa guilty. Terus gak mari loh jadi bondage, jadi ikatan. Itu gak selesai. Pikirannya kan rilis kan, tapi ujungnya bukan rilis,
Tapi bondage bukan kelepasan, tapi ikatan. Buktinya setelah itu nggak berhenti di situ, masih continue. Jadi kebiasaan buruk, jadi gambar diri. Lalu habis itu nanti, kemudian ketika Tuhan mulai tambahkan dalam hidupnya sesuatu, misalnya pacaran, juga nggak benar pacarannya. Akhirnya apapun yang ada di hidupmu terkamiri, bisa mulai hanya dengan biji sesawi yang salah, bukan biji kerajaan Allah, tapi biji setan. Berakhir menjadi pepohonan dan hidupmu dibangun dan karirmu dibangun di atas dasar dosa-dosa yang tidak pernah ditobati. Disitulah banyak orang mengalami problem dan komplikasi sampai masa depannya infeksi. Kalau memang itu solusi, kan melakukan sekali mari, selesai. It's not. It becomes an obsession. Sehingga kita tidak bisa kalau tidak melakukan itu. Saya tidak hanya menunjuk ke satu dosa ya. Any dosa apapun itu selalu sifatnya sama. Wong bosnya satu kok. Jika engkau anak Allah, perintahkan saja batu-batu ini menjadi roti. Ayo quick release. Nyerah aja deh sama kelaparanmu. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya Yesus menunggu caranya Bapa. Menunggu firman. Jadilah padaku sesuai dengan firman-Mu. Biar pada waktunya rilis itu diberi. Tuhan yang mencipta biologi misalnya secara seksualita remaja, Tuhan tahu kok. Caranya bukan dengan cara porno, ada caranya sendiri. Tuhan sudah menentukan yang namanya pagi, ada matahari, siang hari, malam ada bulan. Tuhan tuh tahu kapan seseorang datang bulan. Sorry ya kalau ngomongnya terus terang. Dan Tuhan juga kalau laki nggak akan datang bulan. Tapi Tuhan tahu rilisnya setiap bulan dengan cara Tuhan. Saya pernah berdoa dahulu waktu saya masih bujangan. Rilis biologi itu ada. Ya Tuhan itu sudah mengaturnya demikian rupa kok. Pasti kok. Buktinya kalian minum, pastikan nanti ke toilet. Kan ada buang air kecil supaya kalian nggak jadi gentong aqua. Makan juga harus, makanan itu keluar somehow ya kan, kalau nggak jadi gizi. Masa Tuhan tidak lakukan itu terhadap sperma? Sorry saya ngomong apa adanya. Will God not do that? Ada yang namanya mimpi basah, tapi tidak harus mimpi porno. Saya berdoa dalam nama Yesus waktu saya masih bujangan, saya berkata, Tuhan, you have your way. My job is to keep my mind pure. Your job is to command my body with your word. Kau perintahkan tubuhku, badanku ini dengan firman-Mu. Pelajari anak-anak muda melakukan itu, karena bujangan bukanlah cobaan yang terberat. Orang menikah dan setelahnya itu pencobaan tetap datang, namanya setan hidup di dunia. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Next, masih continue ya, masih bisa ikut? So far yang merasa ini bisa diaplikasikan di hidupmu, angkat tangan. Oh, puji Tuhan, haleluya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Pencobaan ronde 2. Taruh di atas. Ini hari-hari ini lagi marak nih, orang lompat lah, gantung lah. Lalu berkata kepadanya, sini Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. This is so good ya. Ini ada suatu pewahyuan di sini. Yesus tidak suicidal, Yesus tidak stres. Bedanya dengan orang yang mau lemparkan dirinya dari gedung tinggi, beda motivasi. Tapi Yesus pencobanya lebih subtle, lebih sangat licik sekali. Karena kita dicobai sama demon spirits, roh-roh jahat. Yesus dicobai sama Lucifer sendiri. Oke? Dan dia pakai ayat loh. Setan bisa pakai ayat. Cuman kalau kita baca, ini dari Mazmur 91, nanti buka sendiri. Dia hapuskan ada missing partnya. Setan itu licik sekali. Dia pakai ayat keluar konteksnya. Ini ayat sebab ada tertulis. Jadi setan tahu nih, Yesus selalu berkata ada tertulis, maka setan juga pakai tulisan. He will play at your game. Kalau kita nggak secure ya, nggak aman dengan Tuhan. Dia juga akhirnya ronde 2, dia nggak pakai cara kasih Yesus ide saja. Itu perintahkan jadi roti. Itu kan batu. Round 2, dia berkata ada tertulis.
Jangan kaget ya, orang bisa mengatasnamakan Tuhan, pengkhotbah bahkan di luar sana sengit-sengit, nggak usah ikut-ikutan. Bahkan di sosial media ini itu, yang satu merasa berbicara demi Allah, pakai firman, serang gereja A, serang pendeta, serang ini, nggak usah ikut-ikutan yang gitu. Kecuali kalau kita tahu doktrinnya itu, doktrin tentang Kristusnya itu beda. Sudah kita tahu, kita jauhi, nggak usah rame-rame, jagai jemaatmu sendiri. Dia pakai firman, cuman dia kurangi satu kalau di Mazmur 91. Dan di sini ditulis gini, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya, mereka akan menatangmu di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu, kan? Ini kalimat terakhirnya dihapus, tahu nggak? Supaya jangan kakimu terantuk pada batu di jalanmu. Kata jalanmu itu, in the way that you should go. Itu dihapus sama setan. Loh, ini untuk semua. Apapun juga, dalam konteks apapun, Tuhan jelas di Mazmur 91 tambahkan, only in the way you should go. I protect you if you go to where I desire you to go. Aku melindungimu kalau kamu pergi kemana yang aku kehendaki, kalau kamu melakukan yang kusuruh. Tapi kalau kamu melanggar firmanku, lemparkan dirimu dan minta masuk ke sorga setelah jadi telur ceplok di bawah, I never has spoken like that. Jadi setan tuh licik sekali. Tapi di sini ya, Yesus itu kan nggak punya perasaan menyesal karena beliau tanpa dosa. Nggak ada stres karena Yesus itu, cuman satu yang membuat Yesus stres, yaitu sebentar lagi Eloi Eloi lama sabachthani, pisah dengan Bapa gara-gara kita. Pukul 12 itu ketika gempa bumi mati, lalu gelap gulita di Golgota. Yesus berkata, Bapa kalau bisa lewat cawan ini. Bukan Yesus takut mati, takut paku. Dia tidak takut mahkota duri. Dia tidak pernah dari alfa hingga omega, dari kekal sampai kekal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus pernah berpisah. Tritunggal, 3 in 1, Tribatuan. Nggak pernah. Itu yang Tuhan Yesus. Cuman stresnya itu doang, sehingga jadi peluh darah. You see, setan nggak bisa pakai stres untuk buat Yesus lompat. Tapi setan bisa pakai stres untuk buat lu lompat. Suicide. Ini roh maut ini. Lucifer bukan menyamar. Lucifer menunjukkan salah satu warna aslinya lagi, yaitu maut. Lompat. Ada pro dan kontra, orang kalau bunuh diri itu pasti masuk neraka atau enggak? Saya enggak bahas ke sana. Tapi kalau kita lihat semua kasus orang bunuh diri di Kejadian sampai Wahyu, Raja Saul contohnya, lalu Yudas Iskariot, Zimri juga ada, masih ada beberapa lagi, Ahitofel yang soal. Jadi sudah ada beberapa tokoh-tokoh di Alkitab. Kalau kita lihat seputar sekeliling, termasuk Haman. Oh, Haman sih digantung, tidak bunuh diri. Seputar orang-orang yang suicidal dan berhasil, kita lihat ya, hidupnya sebelum dia melakukan tindakan bodoh itu so dark with evil spirits. Begitu gelap dengan roh-roh jahat. Saya nggak mau melangkahi hak kedaulatan Allah. Bahasa kerennya adikodrati. Tuhanlah yang menentukan orang pada akhirnya. Tuhan yang tahu who's making it, who's not. Siapa yang berhasil sampai sono, siapa yang akhirnya turun ke bawah. Tuhan yang tahu. Kita hanya tahu prinsipnya dan kebenarannya. Tapi Tuhanlah hakimnya. Cuman kalau saya melihat gimana orang yang bunuh diri di dalam Alkitab, dibahas di dalam Alkitab, kehidupan sebelumnya itu begitu dark. Jangan terlalu optimis. Paling tidak kalau Tuhan tiba-tiba rohnya muncul di hadapan tahta itu, orang itu, Tuhan kata, loh, kok kamu di sini, Saul? Aku tidak memanggil kamu. Bukannya Tuhan tidak tahu loh ya, Tuhan itu maha tahu. Tapi saya kasih suatu drama, saya dramatiskan. Kenapa kamu ada di sini, Yudas? Aku tidak memanggilmu. Kau dalam bahaya mendengar suara enyahlah, pembuat kejahatan. Sampai titik darah penghabisan pun kau masih lari dari hadirat Tuhan dengan membunuh dirimu dan mengakhiri dan main hakim sendiri. Hidup itu aku yang kasih, nafas aku yang kasih, roh aku yang kasih. Kenapa kau ada di sini? Aku tidak pernah memanggil namamu kemari. So if you're not sure if you're going to heaven,
Kalau bunuh diri, jangan main dengan kata-kata setan bisa lewat. Dikit-dikit aku mendingan mati. Hari, gara-gara apa? Gara-gara dihina teman. Ya ampun. Terus yang menghinamu itu bertobat masuk surga, lu di bawah. Konyol banget. Mendingan dia menghinamu, semoga dia bertobat. Kalau enggak, urusan dengan Tuhan. Kita yang sungguh-sungguh, kita yang mengampuni, kita so pasti tahu di sisi siapa. Kenapa gantung diri? Kenapa bunuh diri? Jangan lakukan itu. Yesus tidak bisa dihasut untuk membunuh dirinya. Jadi Yesus dikasih yang lain, yaitu to prove himself. Di sini Yesus dipaksa sama setan untuk menjadikan Bapa itu show supranatural. Ya, jadi itu di atas bumbungan bait suci, bait Allah. Ya, di kota suci Yerusalem, di atas bumbungan bait Allah itu kira-kira kalau nggak salah 200 feet, 200 kaki. Jadi kalau Yesus jatuh, coba bayangkan, kalau Yesus jatuh, gitu, terus ada malaikat tangkap, wah itu masuk ke breaking news. Udah nggak perlu susah-susah jadi Mesias, udah langsung populer, jutaan pengikutnya langsung. Kalau Yesus kasih popularitas, ini cara yang terbaik. Iya ya, dihasut sama setan. Kamu kalau mau jadi Mesias, gini caranya mau jadi terkenal. Kamu turun, paksa Bapak, keluarkan kuasanya, demonstrasi di depan mata orang. Kita kalau doain orang ya, misalnya, kadang-kadang aja ini dalam skala kecil-kecilan, skala minor-minornya lah. Nggak jatuh-jatuh ya. Kita paksa terjadi supranatural, kalau bisa didorong sedikit. We don't force the Father to demonstrate supernaturality. Kita cuman appeal to our personal relationship with Him. Dan kalau kita jalan dalam obedience, ada kuasa urapan. Yesus tidak perlu pakai cara gini. Nanti waktu Lazarus, dia teriak, aku lakukan ini supaya mereka tahu, karena aku tahu, supaya mereka tahu bahwa engkau mengutusku. Dia berkata, Bapa dengarkan doaku, aku tahu engkau selalu mendengarkan doaku, tapi aku berseru agar mereka tahu bahwa engkau mengutusku. Sakeus, keluarlah. Lalu Sakeus keluar pakai kain kafan. Ya, waktu Sakeus keluar pakai kain kafan, berhenti Sakeus, ini bukan drama. Yang harus keluar Lazarus maksudnya. Ya. Bukan Sakeus, saya itu cuma mancing kalian itu tidur atau enggak. Yang mati itu Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan setelah 4 hari, kain kafan. Yang naik ke pohon, disuruh turun, malam ini aku menumpang di rumahmu, itu Sakeus. Oke ya, jangan lupa ya. Lazarus keluarlah. Akhirnya Bapa tetap mendemonstrasikan kuasanya lewat Yesus, tapi dengan cara Bapa, di timing Bapa, di waktu Bapa, untuk tujuan Bapa. Kalian jangan mencari berkat dengan kekuatan kalian, itu diberikan ke kalian. Tunggu waktunya. Amin. Terakhir dengan ini selesai. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, ayat 8, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Coba lihat ya guys, lihat. Saya mau ngajari kalian sesuatu, dan ini pencobaan terakhir, ini banyak pewahyuan. Iblis bawa Yesus ke tempat yang lebih tinggi lagi. Kalau ketinggian bait suci nggak mempan, bawa ke gunung yang lebih tinggi, entah di mana, ini nggak tahu. Apakah ini ada di Timur Tengah atau secara supranatural Yesus dibawa ke tempat gunung yang jauh seperti Himalaya? We don't know, karena gunung ini misteri, nggak tahu gunung mana, kemungkinan ya gunung yang ada di Israel. Memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Bukankah Yesus akan menebus dunia? Yesus akan menyelamatkan dunia, Yesus akan memenangkan dunia. Jadi setan itu pakai tujuan Yesus, tapi pakai cara dia. Ditunjukkan semua kemegahannya dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu. Jadi aku setan tidak akan memberi perlawanan. Daripada lewat kayu salib perang dulu, lalu setan dikalahkan. Setan tahu dia pasti kalah, jadi dia kasih yang namanya tawaran kekeluargaan. Tawaran kekeluargaan setan namanya kompromi.
Siapa di sini yang kompromi terus itu satu keluarga sama setan. Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dia nawari Yesus, semua ini milikmu. Aku bahkan tidak akan melawan. Kamu tidak usah naik ke salib, gitulah ceritanya. Ini adalah shortcut. Kalau bisa ini adalah shortcut around the cross atau bypass penyaliban. Kuberikan padamu, kan tujuannya. Yang penting kan tujuannya toh. Kalau tujuannya itu sudah itu, halalkan segala cara lah. Toh tujuannya benar. Coba ya, triknya setan, pahami cara dia mencobai. Tujuannya, ya tujuannya. Caranya nggak apa-apa, kompromi saja. Kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus tidak mau. Yesus tidak akan melompati salibnya. Dan di sini kita tahu setan itu kayak apa hatinya. Setan itu, bagi setan, uang itu tiada artinya. Makanya kalau kita cari setan dengan cara pesugihan, setan itu jual mahal, kayaknya harus gini gitu ritual. Sebenarnya ya ujungnya dia itu mau kasih, cuma dia pancing sampai kita itu mengabdi yang dia pancing dari kita. Kalau kita cari setan dengan cara pesugihan demi kekayaan, itu kita dipancing untuk nunduk begini, untuk menyembah begitu, dengan tujuan yang dia mau itu your worship. He's willing to give you money. Dia ini mau serahkan seluruh dunia dan kemegahannya ke Yesus kok. Cuman Yesus itu perlu bow. Dari sini kita tahu ya, yang setan ingin dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu your worship, your allegiance, your loyalty, kesetiaanmu, ketaatanmu. Kamu kalau nyembah aku tak kasih semua ini, aku kasih kamu. Makanya orang-orang yang cari ilmu, punya kuasa, kebal apa itu yang level-level inilah ya, level-level roh-roh jahat di udara yang rendahan, yang kayak gitu-gituan. Aduh, ngapain cari itu? Setan dengan senang hati memberimu all the money. Kalau sana tidak jadi seorang CGL, nggak jadi TL. Saya rasa setan juga mau lah ya beli saya kalau saya tidak jadi seorang pemberita Injil hari ini, menjadi seorang gembala, menjadi seorang revivalist. Saya rasa kalau di barter mungkin dia mau kali, beliin aku ini, beliin aku itu, kasih aku ini, kasih aku itu. Seperti orang-orang di dunia kan banyak sekali demi popularitas, demi posisi, kedudukan, demi sukses, bahkan berani meninggalkan Kristus sama sekali dan pindah agama, kan juga ada. Jangan heran lah, setan bisa memberimu popularitas, memberimu teman-teman. Setan bisa kasih kamu seluruh dunia dan kemegahannya, termasuk sukses, uang, pria, wanita. Setan bisa kasih. He doesn't mind. Just worship him. Just worship him. Mungkin kalau worship setan nggak berani lah ya, kita taruh tanduknya gitu, ada kambing kepalanya di rumah kita. Nggak semua orang seberani itu. Lalu dipasang di situ antlernya, ada kambingnya, ada setannya, ada 666-nya. Nanti mama bangun tidur terkejut. Setan mungkin ngomong gini, you don't have to worship me, just worship my things. You worship money, you worship me. You worship sex, you worship me. Dia banyak produk, makanya Yesus berkata di dalam dunia ada banyak jalan, tapi jalan ke surga cuma satu, akulah jalan. Setan banyak produknya. Tidak harus menjadi seorang satanis untuk menjadi satanic. Saya kasih bahasa Inggrisnya gini ya, you don't have to be a satanist to be satanic. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, aku tidak mau. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Cara Yesus menepis setan caranya gimana? Dia berkata enyahlah, tapi bukan kata-kata itu enyahlah. Yesus berkata enyahlah, kamu tidak bisa ada antara aku dan Bapakku. Yesus naik banding ke hubungannya dengan Bapa di sorga. I have a good relationship with the Father God. Kita berkata enyahlah, I don't need your stuff, aku tidak butuh barangmu. Kalau Tuhan mau kasih saya popularitas, tidak usah melalui kamu. Tuhan tahu kapan meninggikan hamba-hambanya. Tuhan tahu kapan mempromosikan kita. Ngomong sama setan, kamu tidak bisa antara aku dan Tuhanku dan Tuhan Yesusku. Get out, get lost, pergilah. Kamu tidak punya wewenang, bahkan tidak punya hak berdiri di antara kami. Kami ini siapa? Aku dan Bapakku di sorga. Kalau memang Bapak mau memberi saya harta, susah payah akan mengikutinya. Itu pasti saya kelola sebagai talenta. Setan, pergilah. Lalu Yesus pakai kata ini. Dengan ini saya selesai. Ada tertulis.
Terakhir, sebab ada tertulis. Kata ada tertulis ini, setan kan tadi pakai firman kan? Betul nggak? Yesus terakhir pakai firman. Cuman bedanya apa? Ketika firman itu dipakai setan dan dipakai Yesus. Ayo. Waktu setan pakai firman itu, dia kutip dari kitab Ulangan. Oh sorry, Mazmur ya. Yesus pakai kitab Ulangan semuanya. Dari sini saya tahu bahwa Yesus hari-hari itu mungkin sekali-kali ke Taman Getsemani. Itu bukan pertama kali waktu Yesus sebelum disalibkan ke sana. Yesus sudah pernah ke situ, itu tempat favorit Tuhan untuk saat teduh. Saya yakin ini semua tiga ada firman, ada tertulis. Yang pertama Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Yesus itu merenungkan firman sebagai anak manusia. Sebagai anak Allah dialah firman, sebagai anak manusia dia merenungkan firman. Saya menemukan satu patron cara Yesus menjawab. Pertama dia berkata, ada tertulis manusia nggak hidup dari roti saja. Aku 40 hari 40 malam ini di padang gurun itu merenungkan firman Tuhan. Tiba-tiba kamu datang, plung, muncul, suruh perintah, main perintah. Kamu setan, memang kerajaanmu tuh main perintah. Kerajaan Bapakku tidak main perintah. Perintahkan batu jadi roti segala. Aku barusan renungkan firman, nanti ada waktunya. Yesus di padang gurun itu mungkinkah merenungkan dan selesaikan dalam pikirannya kitab Ulangan? Yesus itu rabi Yahudi itu hafal. Saya punya guru bisa hafalkan Yesaya. Itu kitab Yesaya berapa pasal dia sebut di depan kita, itu demonstrasi, dia ceritakan sambil kita buka Alkitab. Rabi Yahudi itu dari kecil tuh renungkan firman siang dan malam. Jadi Yesus tuh merenungkan Deuteronomi, kitab Ulangan yang paling dibenci banyak orang. Yesus renungkan Taurat. Jadi Yesus tidak main asal kutip firman seperti setan. Yesus memang dengarkan firman itu hari-hari itu. Yesus melawan setan. Cara kita mengalahkan pencobaan, listen to me, dengan apa seorang anak muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Saya kasih tambah dari cerita ini. Caranya gimana? Kita pakai firman Allah, pakai firman yang fresh. You can only defeat Satan by fresh bread. Kita hanya bisa mengalahkan setan dengan firman yang segar, dengan roti yang segar, firman yang baru kita dengar, yang sedang kita dengar hari-hari ini, dan roti yang baru pagi ini di deliver to our door. Yesus berkata, ada tertulis. Dia pakai firman yang segar. Selama 40 hari, minggu-minggu itu, hari-hari itu, beliau renungkan di padang pasir. If you don't have the word of God in your life, you're weak. You're the weakest creature in the world. If you do not have the word, kalau kalian tidak punya firman in you. Loh, Pak Philip, aku punya Alkitab. Saya nggak tanya kalian punya Alkitab nggak? Saya nggak tanya kalian tahu firman nggak? But do you have the word in your life? Makanya jatuh kan dalam pencobaan. Dihembusi setan aja sudah langsung kita itu limbung. Kenapa? You don't have fresh word in your soul. Tidak punya firman segar. Rotimu basi dan kadaluarsa. Firman yang segar. Itu pedang roh yang tidak kalah. Amin. Tanya orang kanan kirinya, do you have fresh bread today? Haleluya. Saya harap semua punya ya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Ambil perjamuan kudus di tangan. Kita tutup firman ini dengan mengambil perjamuan suci bersama-sama. Sudah perjamuannya? Pegang. Saya mau melakukan sesuatu. Orang-orang yang merasa butuh pengampunan dosa, itu tadi plasternya tadi itu loh, dengan nilai plus. Jikalau di sini ada anak-anak remaja, anak-anak muda yang merasa I'm not worthy today,
Salah satu tujuan kita datang ke gereja tahu nggak apa? Bukan hanya bersenang-senang dalam hadirat Tuhan dengan kawan. Salah satu tujuan kita datang ke gereja bukan hanya kita dikuatkan, kita dipakai Tuhan, dan kita nanti akan diproyeksikan jadi pemimpin. Itu juga kadang-kadang datang ke gereja itu for something more basic. Meskipun Tuhan bisa di mana-mana bekerja, you come to God's house. Tahu nggak seperti si pemungut cukai itu yang datang menepuk-nepuk dadanya, dia datang ke bait Allah supaya dia menerima forgiveness. Kita terima doa berkat. Setelah amin, tangannya masih panas dengan berkat Tuhan, kasih high five nanti ke orang lain, katakan kita menang bersama-sama ya. Kayak gitu ya, sama-sama kita. Siapa sini mau menang bersama-sama di dalam Tuhan? Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan, kita terima berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kemenangan atas pencobaan karena Tuhan beserta. Jadilah dewasa dan biarkan hidupmu dipakai Tuhan secara luar biasa. Kemuliaan Tuhan akan semakin nyata di dalam kehidupan setiap anak-anak muda. Terima kasih Tuhan untuk anak-anakmu, putra-putrimu ini. Kau memberikan urapan baru berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta damai sejahtera sempurna dan pengampunan yang sudah Kau berikan itu tiada ternilai harganya. Terima kasih Tuhan. Kami pulang bergembira dan bersuka